no keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the line. Zakat, cara menghitung zakat pertanian. Yang pertama yaitu tentang zakat pertanian. Nah, di sini saya sudah mengambil kasus yaitu tentang Bu Siti memiliki ladang padi yang menghasilkan 5.000 kg gabah setiap musim panen. Panen dilakukan 2 kali setahun. Harga gabah per kilo adalah 5.000. Nah, di sini kita akan menghitung zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh Bu Siti. Langsung saja di sini yang langkah pertama yaitu kita harus menghitung nisab terlebih dahulu. Nah, nisab zakat pertanian itu adalah 653 kg gabah atau biasa setara dengan 5 wasa. Nah, jadi di sini kita harus menghitung hasil panen yang positif terlebih dahulu ya. Nah, di sini hasil panen positif tadi kan ada 5.000 kg gabah. Nah, di sini dikali dengan 2 tahun. Dikali dengan 2 kali itu sebesar 10.000 kg gabah. Nah, jadi karena nisab tadi kan sebesar 653 kg. Jadi hasil panen positif tadi itu 10 juta. Jadi otomatis 10 juta ini melampaui nisabnya. Jadi positif wajib membayar zakat pertaniannya. Nah, di sini cara menghitung zakatnya yaitu dengan cara yang pertama yaitu karena padi yang dihasilkan yang ditanam oleh si Bu Siti itu menggunakan air hujan atau bantuan alami yaitu tanpa biaya. Jadi itu besar ya, 10% jadinya. Jadi di sini cara menghitung zakatnya yaitu 10% itu dikali dengan hasil panen Bu Siti tadi yaitu 10.000 kg. Nah, di sini 10 per 100 itu dikali dengan 10.000 kg. Jadi hasilnya yaitu 1.000 kg gabah. Nah, jadi inilah hasil yang harus dibayar oleh Bu Siti selama dia panen yaitu 1.000 kg gabah. Cara menghitung zakat emas. Di sini saya akan lanjutkan yaitu yang kedua yaitu zakat emas. Nah, di sini saya sudah melampirkan contoh kasusnya yaitu Pak Budi memiliki emas sebanyak 100 gram yang telah dimiliki selama lebih dari 1 tahun. Nah, jadi di sini Pak Budi ini mau bayar zakat emasnya. Jadi di sini langkah yang pertama yaitu kita cek nisab terlebih dahulu. Nah, sedangkan nisab zakat emas itu adalah 85 gram. Jadi otomatis kan emas yang dimiliki Pak Budi tadi kan 100 gram. Nah, jadi 100 gram ini kan sudah melampaui nisab zakat dari emas. Nah, jadi otomatis 100 gram ini yang emas Pak Budi ini wajib dizakatkan gitu. Jadi langkah yang kedua yaitu kita menghitung zakatnya. Nah, di sini zakat emas itu kan 2,5%. Nah, jadi di sini itu kalikan saja dengan emas tadi. Emas tadi itu kan 100 gram. 100 gram yang jadi hasilnya yaitu 2,5 gram emas. Nah, jadi inilah hasilnya 2,5 gram emas yang harus dikeluarkan oleh si Pak Budi. Nah, 2,5 gram ini dapatnya dari sini ya, teman-teman. Dikalikan saja. Nah, kalau mau dalam bentuk uang, kalau emas mau ke dalam bentuk uang, bayarnya itu mudah sekali teman-teman cara menghitungnya, yaitu hasil dari 2,5 ini tadi
itu tinggal dikalikan saja dengan harga emasnya. Misal emasnya itu 1 juta per gram ya. Nah, 1 juta, kalau 1 juta, nah ini jadi hasilnya yaitu 2.500.000 rupiah yang harus dikeluarkan dalam bentuk uangnya gitu. Jadi kalau dalam bentuk emasnya tadi yaitu 2,5 gram emas, kalau dalam bentuk uangnya yaitu 2.500.000 rupiah yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi. Cara menghitung zakat profesi. Di sini zakat yang terakhir yaitu zakat profesi. Nah, di sini saya sudah menyebutkan kasusnya yaitu Pak Ali, seorang dokter dengan gaji bulanan sebesar 20 juta rupiah. Ia juga mendapatkan bonus tahunan sebesar 50 juta rupiah. Nah, jadi di sini Pak Ali ingin membayar zakatnya yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita awal itu kita cek hisab terlebih dahulu. Nah, di sini hisab zakat profesi itu setara dengan 85 gram emas. Nah, jadi kan jika harga emas itu seharga 1 juta per gramnya. Nah, jadi hisab zakat profesinya yaitu 85 juta rupiah. Nah, di sini dapat 50 juta ini itu hasil dari sini 1 juta dikali dengan 85 gram emas. Nah, dapatlah hasilnya 85 juta per tahun. Nah, hisabnya ya. Nah, di sini kita menghitung pendapatan tahunan yang dari Pak Ali terlebih dahulu ya, teman. Nah, di sini yaitu pendapatan tahun Pak Ali tadi kan 20 juta ya, 20 juta rupiah itu 20 juta rupiah ini dikali dengan 12 ya, karena 1 tahun itu kan ada 12 bulan, jadi dikali dengan 12 kemudian ditambah dengan hasil bonusnya yaitu 50 juta. Nah, disinilah itu dapat hasilnya 290 juta per tahun pendapatan si Pak Ali tadi, 290 juta ribu. Jadi karena nisabnya itu sudah besar melampaui 85 ini, jadi Pak Ali itu wajib membayar zakat profesinya. Nah, di sini kita menghitung berapakah pengeluaran Pak Ali yang harus dizakatkan, yaitu di sini angka yang kedua yaitu zakat. Nah, zakat profesi itu kan itu sama dengan 2,5% ya, 2,5% juga sama dengan zakat emas. Di sini dikali saja dengan hasil pendapatan tahunan dari Pak Ali tadi yaitu 290 juta. Nah, kalikan saja di sini dapatlah hasilnya yaitu 7.250.000 rupiah. Nah, hasil ini ya teman-teman, dikalikan saja 2,5% dikali dengan 290 juta rupiah. Itu hasilnya 7.250.000 rupiah. Jadi zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali itu adalah 7.250.000 rupiah per tahun. Warisan. Ilustrasi 1. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembagian warisan dengan ilustrasi suatu cerita. Jadi ceritanya ini ada satu orang keluarga ya. Nah, di sini ibu dan bapaknya itu mengalami kecelakaan dan meninggal. Nah, dari keluarga ini meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Harta warisan yang dia tinggal itu sebanyak 700 juta. Jadi pembagiannya itu dengan cara jumlah bagian total untuk setiap anak laki-laki itu mendapat 2 bagian. Jadi 2 bagian dikali jumlah anak laki-laki itu 2 orang menjadi 4 bagian. Kemudian ada untuk anak perempuan itu mendapat 1 bagian. Jadi 1 bagian dikali jumlah anaknya tadi, anak perempuannya tadi 3 orang menjadi 3 bagian. Jadi total dari 2 anak laki-laki dan 3 perempuan itu menjadi 7 bagian ya. Pembagian hartanya itu jumlah harta warisan dibagi 7 bagian. Jumlah harta warisannya 700 juta dibagi 7 orang anak menjadi 100 juta.
bagian untuk setiap anak laki-laki tadi kan untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian. Ini 2 bagian. 2/7. 7 ini didapat dari mana? Didapat dari 7 bagian jumlah yang didapatkan anak perempuan dan laki-laki tadi. 2/7 dikali 700 juta, ini jumlah warisan, sama dengan 200 juta. 200 juta itu untuk setiap anak laki-laki. Jadi tadi jumlah anak laki-lakinya itu ada 2 anak, jadi 200 juta dikali 2 menjadi 400 juta untuk 2 anak. 400 juta itu 2 anak, jadi satu anaknya itu 200 juta, itu anak laki-laki ya. Untuk pembagian anak perempuan, setiap anak perempuan itu mendapat 1 bagian. 1 bagian 1/7 dikali 700 juta sama dengan 100 juta. Nah, jadi tadi kan ada 3 anak perempuan. Kalau untuk 1 anak itu mendapat 100 juta, jadi 3 anak itu 100 juta dikali 3 anak, jadi 300 juta. Jadi keseluruhan yang didapatkan 3 anak itu 300 juta. Untuk 1 anaknya itu 100 juta. Jadi seluruhnya di sini setiap anak laki-laki mendapat 200 juta dan anak perempuan mendapat 100 juta. 200 juta dikali 2 anak laki-laki 400 juta. 100 juta dikali 3 anak perempuan 300 juta. 400 juta ditambah 300 juta pas menjadi 700 juta harta yang ditinggalkan oleh warisan ibu dan bapaknya. Ilustrasi 2. Baik teman-teman, di sini ada ilustrasi kedua. Jadi ceritanya ada 1 orang keluarga ya. Nah, di 1 orang keluarga ini ayahnya itu wafat dengan meninggalkan harta warisan sejumlah 120 juta. Beliau juga meninggalkan seorang istri, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Bagaimana cara pembagian warisannya tersebut? Nah, untuk pembagian warisannya itu dimulai dari istri dulu ya. Istri itu mendapat 1/8 bagian. Kenapa mendapat 1/8? Karena beliau mempunyai anak. Kalau beliau tidak mempunyai anak, beliau akan mendapatkan 1/4 warisan. Jadi 1/8 dikali 120 juta jumlah warisan tadi menjadi 15 juta. Istri tersebut mendapat jumlah warisan 15 juta. Nah, sisa harta warisan tersebut 120 juta dibuang 15 juta menjadi 105 juta. 105 juta ini kita bagikan kepada 1 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pembagiannya, 1 anak laki-laki itu mendapat 2 bagian. Itu udah hukumnya dari Islam ya. Untuk 1 anak perempuan itu mendapat 1 bagian. Karena tadi beliau meninggalkan 2 anak perempuan, jadi 1 bagian dikali 2 orang menjadi 2 bagian. 2 bagian ditambah 2 bagian menjadi 4 bagian. Nah, sisa harta warisan yang telah dibagikan ke ibu tadi kita bagikan menjadi 4. 105 juta dibagi 4 menjadi 26.250.000. Jadi untuk 1 anak laki-laki, hadirkan 1 bagiannya itu 26.250.000. 2 dikali 26.250.000. Nah, 1 anak laki-laki itu mendapat 52.500.000. Bagian anak perempuan. Bagian anak perempuan tadi kan jumlahnya ada 2 bagian. Itu untuk 2 orang anak perempuan ya. 2 dikali 26.250.000. Jadi 52.500.000 untuk 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Ingat 2 anak perempuan. Jadi untuk 1 anak perempuan itu 52.500.000 itu dibagi 2 anak perempuan menjadi 26.250.000. Dapat kita ketahui pembagian harta warisan dari ilustrasi ini yaitu untuk istri itu mendapat 15 juta. Untuk 1 anak laki-laki mendapat 52.500.000. Untuk 2 anak perempuan, ingat ya, 2 anak perempuan mendapat 52.500.000. Tadi kan 2 anak perempuan, jadi untuk masing-masing anak perempuan itu mendapat 26.250.000. Sekian dari saya, terima kasih. Perawatan jenazah. Baik teman-teman, di sini kami akan mempraktekkan tata cara merawat jenazah. Sebelumnya
harus kita ketahui bahwa jenazah itu adalah mayat seseorang yang telah meninggal. Kewajiban seorang muslim terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Dan yang keempat itu menguburkan jenazah. Memandikan jenazah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah itu merupakan fardu kifayah. Syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan itu yang pertama, jenazahnya seorang muslim. Yang kedua, ada bagian tubuh walaupun tidak lengkap. Yang ketiga, matinya bukan mati syahid. Baik, langsung saja kita ke dalam proses pemandian jenazah. Di sini ada alat dan bahan pemandian jenazah. Yang pertama, ada tempat untuk meletakkan jenazah. Usahakan tempat ini yang agak tinggi ya teman-teman. Yang kedua, siapkan sendok air. Ada air bersih, air sabun, dan air yang berbalut. Kemudian ada sabun dan handuk, dan ada juga handuk dan kain. Di sini saya akan menunjukkan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, baca niat untuk memandikan jenazah. Ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla bihadzil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat untuk memandikan jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, bersihkan gigi, hidung, dan telinganya. Kalau bisa menggunakan ketambat ya teman-teman, sambil diselami dengan air. Jangan lupa bersihkan juga bagian ketiak, sela-sela jari, dan jari tangan dan jari kakinya sambil diselami dengan air juga. Yang keempat, kita akan membersihkan kotoran dalam perut mayat tersebut. Nah, ini dengan cara kita angkat bagian tubuhnya sedikit seperti agak duduk, kemudian tekan perutnya secara perlahan supaya kotorannya keluar, dan jangan lupa diinjakkan bagian tubuh dan dubulnya. Yang kelima, kita siram jenazah ini dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Yang keenam, kita siram bagian tubuh jenazah sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dan sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ini menggunakan air bersih ya teman-teman. Yang ketujuh, kita miringkan tubuh jenazah ke hadap sebelah kiri. Lalu kita siram lambung belakang sebelah kanan jenazah ini sebanyak 3 kali. Kita miringkan juga jenazah ini ke sebelah kanan, lalu siram lambung belakang sebelah kiri jenazah ini sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, kita siram kembali jenazah ini menggunakan air sabun sambil membersihkan tubuh jenazah menggunakan sabun secara perlahan. Jangan lupa bersihkan juga bagian rambutnya menggunakan sampo. Lalu bilas sampo tersebut dengan air. Yang kesembilan, siram kembali jenazah ini menggunakan air bersih teman-teman sebanyak 3 kali. Kemudian kita wudukan jenazah ini. Wudunya ini seperti wudu pada biasanya ya teman-teman, cuman niatnya saja yang berbeda. Niatnya yaitu nawaitu wudu'a lihadzil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya aku berniat untuk menguburkan jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Lalu kita bersihkan wajahnya sebanyak 3 kali. Tangannya dari ujung jari kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Jangan lupa juga tangan sebelah kiri dari ujung jari sampai siku sebelah kiri ini 3 kali. Kemudian
kepalanya ini 3 kali, telinga kanan dan kiri 3 kali, dan kaki 3 kali. Setelah diwudukan, lalu kita siram jenazah ini menggunakan air kapur barus sebanyak 3 kali dari ujung kepala sampai ujung. Menyiramnya usahakan merata ya teman-teman. Nah, kemudian kita ganti kain ini dengan handuk. Anggap saja kain ini basah karena tadi jenazahnya telah dimandikan. Kita ganti dengan handuk sambil mengelilingi tubuh jenazah. Untuk menggantikan kain dengan handuk ini, usahakan hati-hati ya teman-teman supaya auratnya tidak kelihatan. Setelah itu kita ganti handuk ini menggunakan kain panjang atau kain mentayang. Untuk menggantikan handuk dengan kain ini, usahakan juga hati-hati ya supaya aurat mayitnya ini tidak kelihatan. Sekian dari saya tata cara memandikan jenazah. Kurang dan lebihnya saya mandikan. Mengafani jenazah. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek cara mengafani jenazah. Nah, di sini sudah ada yang pertama, langkah pertama yaitu kita sediakan tali dulu. Di sini tali yang kita gunakan adalah 3 potong atau 5 potong tali ya teman-teman, sesuai dengan ukuran si mayitnya. Nah, di sini langsung saja, yaitu dengan langkah yang kedua yaitu kita letakkan, kita ambil kain kafannya di sini, lapisan pertama. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa untuk mayit laki-laki itu kain kafannya itu 3 lapis kain kafan, dan untuk mayit perempuan itu menggunakan 5 kain kafan atau 5 potong kain kafan. Nah, di sini karena mayitnya ini menggunakan mayit laki-laki, nah di sini saya menggunakan 3 potong kain kafan. Nah, di sini kain kafan yang lapisan pertama kita letakkan di sini di atas talinya. Sini lapisan pertama ya teman-teman. Di sini kita menyesuaikan dengan ukuran jenazahnya. Nah, setelah itu lapisan pertama ini, sebelum kita mengisi lapisan kedua, itu kita isi dengan wangi-wangian seperti kapur barus. Kita isi di sini. Setelah itu kita letakkan kain kafan yang lapisan yang kedua. Posisi talinya ini di sini kita jeliban. Setelah itu kita kasih lagi wangi-wanginya seperti kapur barus tadi, teman-teman. Nah, di sini terakhir itu lapisan ketiga, yaitu kita lapiskan di sini. Nah, di sini teman-teman. Jadi sekarang lapisan kainnya itu ada 3. Nah, setelah itu kita ambil jenazahnya secara perlahan ya teman-teman. Nah,
Di sini posisi kepalanya di sini ya teman-teman. Nah di sini teman-teman. Nah di sini posisi kepala, ini posisi kaki. Ini kita akan menutupi si mayit ini dengan kain kafan tadi ya teman-teman. Nah setelah itu kita tutup dari kanan ke kiri. Kita tarik kain kafannya. Nah, setelah itu kita tarik kain penutup mayit tadi secara perlahan. Kita pegang di sini supaya nggak kelihatan auratnya. Kita tarik secara perlahan. Nah, sekarang sudah keluar ininya. Setelah itu kita perbarui kain kafannya tadi. Setelah itu kita akan mengikat tali jenazahnya ke jenazahnya ya teman-teman. Nah di sini langsung saja. Pertama kita rapikan dulu. Nah di sini kita ikat terlebih dahulu. Kita ngikatnya jangan terlalu terik karena nanti pas proses penguburannya supaya mudah untuk melepaskannya. Dan di sini kita ikat juga di posisi di sini. Nah di sini tali yang ketiga kita ikat di bawah tangannya sini. Nah setelah itu kita ikat, jangan terlalu terik ya, supaya lepasnya pas mau nguburnya itu gampang. Nah setelah itu di sini lagi yang tadi yang keempat kita ikat dekat leher si mayatnya. Sini. Nah terakhir di sini teman-teman. Sini. Nah, jadi beginilah cara mengafani jenazah dan inilah hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Menyolati jenazah. Saya akan melakukan perawatan jenazah yang ketiga, yaitu cara menyolati jenazah. Baiklah, langsung saja kita ke tata caranya. Yang pertama yaitu kita melakukan yang pertama melakukan niat sholat jenazah. Nah di sini ketika mayitnya laki-laki, yaitu kita niat sholat jenazahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Nah, itulah sholat jenazah untuk mayit laki-laki. Nah, sedangkan untuk mayit perempuan itu niat sholatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Nah, itulah sholat niat jenazah untuk mayit perempuan. Nah, yang selebihnya itu sama seperti cara sholat mayit
laki-laki, yaitu setelah kita melakukan niat sholat jenazah, selanjutnya yaitu kita melakukan takbir. Takbirnya itu ada 4. Yang pertama yaitu Allahu Akbar. Kita dianjurkan membaca sholawat Nabi seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di sini saya menggunakan sholawat Nabi yang pendek, dan teman-teman bisa juga melakukan sholawat Nabi yang panjang. Nah, setelah takbir yang pertama yaitu kita mengucapkan takbir yang kedua yaitu Allahu Akbar. Nah, di sini kita membacakan doa pada jenazah ini, yaitu yang berbunyi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, setelah itu takbir yang keempat, yang terakhir Allahu Akbar, dan kembali lagi membaca doa untuk jenazah. Nah, di sini yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, setelah itu langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah salam itu silahkan untuk membaca doa yang dianjurkan dalam sholawat, dalam praktek cara menyolati jenazah. Nah, itu teman-teman caranya melakukan sholat jenazah, baik mayit perempuan maupun mayit laki-laki. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tata cara menyolati jenazah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguburkan jenazah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah. Sebelum menguburkan jenazah, kita siapkan dulu kuburan ya. Ini kita anggap saja kuburan. Nah, untuk kedalaman kuburan itu sekitar 3,5 sampai 4,5 zuhur atau 1,62 sampai 2,1 meter. Nah, kubur ini terdapat 2 macam. Yang pertama itu ada aladu. Aladu ini liang lahatnya di samping ya teman-teman. Nah, yang kedua ada asyaku. Asyaku ini liang lahat atau tempat menempatkan jenazahnya itu ada di tengah-tengah. Kemudian kita siapkan batu atau bulatan dari tanah. Langsung saja kita masuk ke tata cara menguburkan jenazah. Pertama-tama ada 3 orang yang masuk ke dalam kuburan ya. Orang yang pertama untuk menyambut bagian kepala jenazah, orang kedua untuk menyambut bagian badan jenazah, orang ketiga untuk menyambut kaki jenazah. Kemudian jenazahnya ini dimasukkan ke dalam liang kubur ya. Diletakkan di dalam liang kubur dengan cara dimiringkan ke kanan menghadap ke kiblat. Kemudian letakkan batu bata atau gumpalan tanah yang telah disediakan untuk menahan tubuh jenazah. Yang keempat, kita buka. Kemudian kita buka masing-masing ikatan yang ada pada jenazah. Kemudian disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah itu ke tanah teman-teman. Jadi kita buka sedikit bagian wajah jenazah ini untuk menempelkan pipinya itu. Setelah itu mayit ini akan disolati dan diiqomati. Nah, setelah disolati dan iqomati, mayit ini akan ditutup menggunakan papan. Teman-teman, papannya itu bisa miring seperti ini. Lalu
ada tulisan sejajar dengan kepala dan kaki ya. Nah, itu saja tata cara menguburkan jenazah. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf.